Jensen, kamu cukup kejam. Pada saat ini, Giovanni tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Huasia adalah wilayahnya, jadi dia secara alami harus membela keluarga Kobayashi. Untungnya, aku sudah terbiasa. Jensen menyalakan rokok dan mengisapnya. Jangan terlalu sombong. Giovanni berteriak dengan marah, aku akan memberimu kesempatan sekarang untuk meminta maaf kepada Tuan Raiden. Mari kita lupakan masalah hari ini. Kalau tidak, aku tidak sungkan-sungkan mengusikmu. Jangan kira karena statusmu itu raja prajurit sangat mengesankan. Tapi ada banyak orang di Huasia yang memiliki posisi lebih tinggi darimu. Kamu ingin aku meminta maaf kepada orang dari negara matahari? Jensen menggelengkan kepalanya ringan. Jangan katakan aku tidak salah. Bahkan kalau aku salah, aku tidak mungkin meminta maaf. Bagaimana kalau aku harus memintamu untuk meminta maaf? Giovanni berkata sambil mengeluarkan ponselnya. Beberapa menit kemudian, beberapa kendaraan militer datang, dan kemudian sejumlah besar orang dengan senjata tajam datang mendekat. Melihat postur ini, mata Raiden berbinar. Seperti yang diharapkan dari Giovanni. Dia memiliki kemampuan yang hebat. Jensen meliriknya ringan dan tersenyum. Kalau harus meminta maaf, maka aku hanya bisa membunuhmu. Membunuhku? Kamu pasti sedang bercanda, kan? Giovanni tertawa keras. Terakhir kali, aku tidak cukup siap dan membiarkanmu mudah memanfaatkanku. Sekarang aku memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak senjata, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu akan membunuhku? Hahaha, Tuan Raiden, lelucon ini sungguh lucu. Hehe. Raiden dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Itu memang lucu. Puluhan senjata ditodong, dan ada beberapa kendaraan militer, kemudian dia berkata untuk membunuh orang lain, apa ini bukan lelucon? Jensen, terakhir kali, kamu sudah melihat kekuatanku di militer. Dan aku sangat kuat. Kesempatan sudah diberikan kepadamu. Itu tergantung pada apakah kamu akan menghargainya atau tidak. Giovanni terus mencibir, adapun apa yang kamu katakan tentang membunuhku? Ayo, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Plak. Begitu kata-kata keluar, sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Jensen muncul di depannya. Tamparan ini untuk mengajarimu bagaimana harus bersikap. Jangan lupakan akarmu hanya untuk sombong. Mendengar ini, Giovanni membelai pipinya, tidak percaya. Dia memiliki kekuatan yang besar dan sombong. Ternyata Jensen lebih kuat lagi dan berani memukulnya di depan pasukan. Apa Jensen ini tidak takut akan pasukan yang menembak? Plak. Jensen kembali menamparnya. Tamparan ini karena membuang waktuku. Kamu masih berani memukulku. Kemarahan Giovanni seperti menumpahkan minyak. Kemudian Raiden Kobayashi melotot. Apa ini benar-benar seorang dokter? Ayah Giovanni adalah bos besar dan anaknya dipukuli. Mereka tidak bisa hanya berdiri dan menontonnya. Tentu saja, di depan umum, mereka tidak berani menembak dengan santai dan berencana untuk menaklukkan mereka. Plak. 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 Namun, dalam menghadapi Jensen, mereka sama sekali tidak memiliki cukup waktu untuk melihatnya. Itu hanya beberapa menit. Mereka dipukuli bertubi-tubi sampai terbalik, dan senjata mereka disita dan dilemparkan ke tanah. Hentikan itu. Melihat ini, Giovanni berteriak dengan marah. Apa aku harus berhenti saat kamu menyuruhku? Apa kamu tidak lihat statusmu apa? Jensen kembali menamparnya. Mereka adalah orang-orang ayahku, kamu tidak boleh memberi mereka pelajaran. Giovanni berteriak. Mereka baik, tapi sayang kamu telah mempermalukan mereka. Jensen menamparnya lagi. Plak. Giovanni terkenal kuat dalam lingkarannya, tapi sekarang Jensen memberitahunya apa itu yang dikatakan kuat. Tamparan ini karena kamu mempermalukan mereka. Mereka adalah tentara, tapi mereka melindungi orang negara matahari karenamu. Ini sangat memalukan. Mendengar ini, wajah pasukan itu berubah dan mereka mengerti situasinya. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia merasa tidak puas. Meskipun ayah Giovanni adalah atasan mereka dan mereka harus mendengarkan perintah Giovanni, mereka tidak bisa melindungi orang negara matahari. Mereka tidak tahu tentang ini sebelumnya. Sekarang melihat Giovanni dipukuli, mereka tidak hanya tidak membantu, tetapi diam-diam senang melihatnya. Plak. Jensen kembali menampar. Untuk saat ini, aku tidak memikirkan alasan tamparan ini. Kurasa itu tamparan yang mulus.
Mendengar ini, orang-orang tentara itu makin mengaguminya. Kamu sedang cari mati. Giovanni ingin bangga di depan teman-teman sekelasnya, tetapi dia malah dipukuli terus-menerus. Bagaimana dia bisa kehilangan wajahnya? Dia tiba-tiba mengeluarkan pistol dari dadanya dan mengarahkannya ke dahi Jensen. Dia kehilangan akal, dia akan membunuh Jensen di depan umum. Namun saat dia hendak menarik pelatuk pistolnya, tiba-tiba dia merasakan jarinya dingin, dan tembakan tidak terdengar. Kenapa jarinya dingin? Kenapa tidak ada suara tembakan? Hati Giovanni dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi kemudian, rasa sakit yang tajam datang. Baru kemudian dia melihat bahwa jari yang menarik pelatuk pistolnya patah. Keringat dinginnya membumbung tinggi, bukan hanya menyakitkan, tapi dia lebih terkejut lagi ketika jarinya terlepas. Apa yang terjadi terakhir kali? Apa kamu belum mengetahuinya? Pistol tidak berguna melawanku. Saat ini, Jensen juga berkata dingin. Semua orang ketakutan. Sebelumnya mereka hanya melihat sebuah cahaya lewat, kemudian jari Giovanni terbang keluar. Mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana itu terputus. Jensen, kamu. Jari-jari Giovanni sakit, tapi hatinya bahkan lebih sakit. Wus. Cahaya lain datang, dan kemudian, tangannya yang memegang pistol jatuh ke tanah. Pergelangan tangannya potong. Tuan Giovanni. Semua orang akhirnya tahu bahwa masalahnya cukup merepotkan. Mereka berlari dan mengambil tangan yang jatuh di tanah. Cepat, kirim dia ke rumah sakit. Masih ada waktu untuk menyambungnya kembali. Mereka hanya ingin membawa Giovanni pergi. Namun, Jensen menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan pisau energi Ki untuk memotongnya. Tangan ini tidak bisa dibalikkan lagi sama sekali. Dia berkata dengan samar, apa aku menyuruh kalian pergi? Teman, kamu sudah memotong salah satu tangannya. Kasih dia wajah. Ayahnya adalah seorang kepala komandan strategi distrik militer Huasia Timur. Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Terus kenapa? Jensen terlihat cuek dan berkata, kalian mengumpulkan orang untuk membawa senjata tanpa ada perintah militer, bahkan kalian memancing masalah tanpa alasan. Bagaimana ini bisa dipertimbangkan? Huasia melatihmu untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi orang semacam ini, apalagi melindungi orang dari negara lain. Setelah dikatakan seperti ini, semua orang merasa dirugikan dan tidak berani menatap mata Jensen secara langsung. Kamu menaiki kendaraan militer dan senjatamu sangat bagus. Mungkinkah Huasia mengajarimu untuk menggunakan momentum dan senjata ini untuk melawan rakyat jelata? Jensen kembali berucap. Semua orang diam-diam menundukkan kepala. Ketika David melihat ini, dia sangat marah sehingga dia akan mengacau dan berteriak, apa yang kalian lakukan? Kenapa kamu tidak membawanya ke rumah sakitku? Aku akan lihat siapa yang berani. Jensen berteriak dengan nada dingin, hari ini, kalau tanpa penjelasan, aku akan mematahkan kaki siapapun yang berani pergi. Ketika kalimat terakhir keluar, suasana di sana menjadi dingin. Bahkan Raiden dan lainnya gemetar. Baru kemudian mereka tahu bahwa yang disebut Dr. Jensen sama sekali bukanlah orang biasa. Teman, kamu benar. Hanya saja tentara mematuhi perintah sebagai tugas pertama mereka. Salah satu dari mereka keluar dan berkata, Tuan Giovanni adalah atasan kami tidak ada pilihan lain. Bagaimana dengan ini, sekarang aku perintahkan kalian untuk segera menyerahkan diri ke kantor polisi militer. Adapun kejahatan yang telah kalian lakukan, mereka akan dihukum. Kalau begitu masalah ini baru bisa berakhir. Jensen tidak ingin mempersulit orang-orang ini. Mereka juga tidak bersalah. Baik. Semua orang mengangguk. Apa-apaan ini, aku itu atasanmu. Giovanni tiba-tiba sangat marah. Jensen mengusirnya dan berkata dengan ringan, atas nama kode dokter, aku memerintahkanmu untuk menyerahkan diri. Kamu kode dokter? Wajah semua orang berubah drastis. Mereka hanya ingin melindungi Giovanni dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Jika mereka tahu bahwa Jensen adalah dokter raja prajurit, bagaimana mereka berani melakukan provokasi? Bagaimanapun dalam militer, Jensen adalah eksistensi seperti dewa perang, seorang pahlawan Huasia. Dokter, kita akan segera menyerahkan diri. Setelah memberi hormat pada Jensen, semua orang mengabaikan Giovanni dan pergi dengan kendaraan militer. Kalian tidak memedulikanku, tunggu aku. Giovanni berdiri dari tanah dan berteriak dengan marah.
Tuan Giovanni, jangan memedulikan tanganmu lagi, tetapi kalau kamu tidak pergi ke rumah sakit, kamu akan kehilangan terlalu banyak darah dan bisa mati. Jensen memandang dengan dingin. Giovanni akhirnya tahu masalahnya. Mana sempat dia peduli dengan Raiden, dia segera menghentikan taksi dan lekas pergi. Bahkan, tangannya sudah pasti tidak berguna, jadi Jensen membiarkannya pergi. Kemudian, Jensen menatap Raiden dan menjentikkan jarinya. Asap di depan mulut Raiden pecah. Kembang api jatuh di tangannya dan wajahnya berubah drastis. Kamu pasti Tuan Raiden. Sudah kubilang, memangnya seberapa besar masalah yang harus kamu perhitungkan sih? Pada saat ini, Jensen juga berkata dengan wajah yang datar, kalau kamu benar-benar ingin berdebat, kamu tidak akan bisa mengalahkanku di Huaxia. Raiden membuang rokok yang rusak, dan wajahnya terlihat sangat marah. Perkataan Jensen terlalu gila. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka memandang rendah Dr. Jensen, tetapi bukan berarti ibu kota adalah dunianya. Apa ada nomor telepon dari Kementerian Luar Negeri? Kalau tidak, aku akan mengantarmu dan coba saja mengadu kepada mereka. Jensen kembali berucap. Coba saja. Raiden tidak bisa napas. Ia berinisiatif menelepon kedutaan lalu meminta nomor telepon Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya, mereka bisa saja meminta bantuan kedutaan sejak lama, tetapi mereka merasa bahwa seorang dokter belaka menginginkan bantuan kedutaan, itu jelas akan membuat mereka terlihat tidak berguna. Segera, panggilan telepon dari Kementerian Luar Negeri berhasil, tetapi tanggapannya adalah bahwa masalah tersebut akan diputuskan setelah situasinya dipastikan. Nada ini jelas merupakan alasan. Bagaimana mungkin? Raiden terkejut. Dia adalah seorang investor. Bukankah seharusnya pihak berwenang sangat mementingkan dia? Presdir, apa kamu baru saja menjelaskan posisimu? Saburo Kobayashi buru-buru bertanya. Aku mengatakannya. Raiden mengangguk dengan sungguh-sungguh. Karena mengatakan posisinya saja tidak berguna karena itulah dia. Merasa aneh. Tidak secara resmi, kamu bisa mencoba dunia bawah. Jensen kembali berkata, ada dua raja surgawi dan Fajra Agung di dunia bawah ibu kota. Kamu bisa meminta bantuan mereka. Keluarga Kobayashi adalah keluarga konglomerat besar. Aku percaya, di dunia ini dengan uang dapat menyelesaikan segala-segalanya. Raiden Kobayashi berteriak dengan marah dan menelepon asisten, memintanya untuk menghubungi bos besar di ibu kota. Faktanya, di negara matahari, dunia bawah adalah legal, jadi dia tahu bahwa ada dunia bawah di setiap tempat. Apa? Jensen? Benar, maju dan bantu aku. Hadiahnya 1 miliar. Kamu benar-benar gila, enyahlah. Fajra Agung langsung menutup telepon. Raiden tidak percaya dan menelepon bos lainnya. Tuan Tobias, aku dengar kamu adalah Raja Surgawi di ibu kota. Aku akan membayar 5 miliar untuk memanggilmu berurusan dengan orang bernama Jensen untukku. 5 miliar, Tuan Raiden punya banyak uang, bisnis dikirim dari pintu ke pintu, aku. Tunggu, kamu bilang Jensen? Kamu gila, sialan. Menutup telepon lagi. Raiden tercengang, satu orang Fajra Agung tidak apa-apa kalau menolaknya. Tapi kenapa seorang Raja Surgawi juga menolaknya? Dan lihatlah sikap mereka, seolah takut terkena masalah. Bos, aku tidak bisa melakukannya. Tapi bisa mencoba pebisnis. Aku punya nomor orang terkaya, keluarga Lancaster. Coba kamu telepon. Saat ini, Jensen kembali berkata. Namun, Raiden tidak menelepon lagi. Dia hanya menatap Jensen dengan saksama. Di permukaan, ini adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia mengenakan pakaian biasa dan terlihat cuek terhadap semuanya. Namun, orang seperti itu membuat militer, pemerintah, dunia bawah, dan pebisnis semuanya membelanya, bahkan sampai ketakutan. Siapa sebenarnya orang ini? Apakah dia benar-benar hanya seorang dokter? Raiden sedikit bingung. Karena dokter, di alam bawah sadarnya hanyalah untuk menyembuhkan penyakit, kapan seluruh industri takluk padanya. Media, aku ingin mengeksposmu di media dan mengatakan bahwa kamu menindas teman asing. Saburo tidak percaya dan tiba-tiba berteriak. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kalian orang negara matahari, kenapa kalian tetap tidak ingin menyerah? Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar video di rumah sakit hari itu.
Dia melihat betapa sombongnya Saburo Kobayashi di video itu. Sekelompok orang yang menyerang dan memaki orang lain. Apa itu serakah? Apa itu bajingan? Kalau video seperti itu diekspos ke media, siapa yang akan membantu mereka? Mungkin Hwasya akan berperang melawan mereka. Mereka berdua langsung tercengang. Apa sekarang kamu masih mau berdebat? Saat ini, Jensen berkata dengan samar, sebenarnya, kamu tidak menyukaiku, seharusnya itu adalah tujuan dari Master Azura, kan? Hari itu, anak Muryu Kobayashi diracuni oleh ikan buntal, tetapi Master Azura mengatakan bahwa dia tidak ada di ibu kota, sebaliknya, dia merekomendasikan padamu. Dari mana kamu tahu? Raiden langsung mengerutkan kening. Lihatlah video ini. Jensen kembali memutar video ponselnya dan melihat seorang pria tua sedang makan. Ini adalah gedung Mars yang sudah terkenal sejak lama, merek yang dihormati di ibu kota. Waktunya adalah hari di mana anakmu diracuni. Pikirkan tentang hal ini. Ditambah lagi, dia juga pemimpin pengobatan tradisional, dan aku juga. Kamu telah digunakannya sebagai senjata. Setelah mengatakan itu, Jensen berbalik dan pergi. Raiden dan keduanya terpaku di sana. Setelah berpikir sejenak, akhirnya mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Master Azura saat itu berada di ibu kota, tetapi dia tidak melakukan kunjungan. Sebaliknya, dia memperkenalkan Dr. Jensen kepada mereka. Ini adalah bencana. Dia ingin mereka memiliki konflik dengan Jensen. Trik yang sangat bagus. Tapi yang terpenting, dendam antara Master Azura dan Dr. Jensen telah menyeret mereka ke dalamnya. Saburo, bisnis pabrik farmasi yang bekerja sama dengan Akademi Lembah Hantu Master Azura dan sebagainya, putuskan kontrak semuanya. Raiden menjadi sangat marah. Dr. Jensen ini sangat menakutkan sehingga dia hampir hancur total. Master Azura yang melakukan ini. Saat ini, Master Azura masih berada di gedung Mars ibu kota, dan bermain dengan burung. Ketika orang menjadi tua, mereka akan bernostalgia. Makanan di gedung Mars ini sesuai dengan seleranya, memberinya kenangan berjuang saat masih muda. Saat itu, seseorang berlari masuk dengan cemas. Gawat, ada masalah besar. Master Azura masih menggoda burung itu. Jangan menakuti merpatiku. Pria itu cemas, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa meskipun Master Azura memiliki banyak murid, tidak memiliki anak. Dia paling menyukai burung merpati. Master Azura menggodanya sejenak sebelum menatap pria itu dan berkata, bicaralah, masalah apa itu? Pria itu berkata dengan cemas, Master Azura, kabar buruk. Keluarga Kobayashi tiba-tiba memutus kerja sama kita. Murid Master Azura langsung terpaku. Perusahaan farmasi yang bekerja sama dengan keluarga Kobayashi tidak hanya terkenal di Hwasya, tetapi juga di dunia. Itu adalah sumber 70% dari penghasilannya. Kenapa bisa tiba-tiba memutusnya? Sudah menjelaskan alasannya. Master Azura mengerutkan kening. Belum, sepertinya dia ingin Master Azura meneleponnya secara pribadi. Apa sih yang membuat Tuan Raiden menjadi gila? Master Azura akhirnya meneleponnya. Master Azura, aku sudah bekerja sama denganmu selama bertahun-tahun, dan aku anggap sebagai teman lama, tetapi aku tidak menyangka kamu mengkhianatiku. Mulai sekarang, kita tidak akan ada hubungan lagi. Kalau kamu berani menemukanku lagi, keluarga Kobayashi tidak akan melepaskanmu. Setelah panggilan telepon, Raiden mengancamnya dengan dingin. Tuan Raiden, jangan marah. Katakan apa yang terjadi. Master Azura berkata dengan membujuknya. Apa yang terjadi? Aku tahu segalanya tentang kamu dan Jensen. Kamu menggunakan aku sebagai senjatamu. Kamu ingin membunuhku, kan? Di Hwasya, Jensen ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kuganggu. Apalagi Jensen juga mengetahui trikmu. Raiden menutup telepon setelah mengatakannya. Master Azura memegang telepon dan berdiri dengan murung di tempatnya. Jensen sudah mengetahuinya. Apa sistem informasi Jensen begitu mengerikan? Setiap gerakannya diketahui orang lain? Cuit! Cuit! Saat itu, suara ceria datang dari burung di sangkar burung. Master Azura tersenyum, membuka sangkar, lalu memegang burung kecil di telapak tangannya, dan tiba-tiba mengguncangnya. Krek! Bertahun-tahun memeliharanya, hari ini dibunuh olehnya. Murid di sampingnya gemetar ketakutan.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuannya sangat menakutkan. Sepertinya tuannya hampir dibuat gila oleh Jensen. Di sisi lain, Jensen tiba di aula Singlin untuk membantu. Dia sibuk sampai malam sebelum dia menelepon Panah. Tuan Jensen, kami sudah siap. Tempat itu ada di Pulau Hong Kong. Dan namanya Bar Jade? Segera atur perjalanan untukku. Ketika Jensen meninggalkan aula Singlin, sebuah mobil menjemputnya di tengah jalan dan menuju Pulau Hong Kong. Keinginan terbesarnya sekarang adalah menyembuhkan Veronica, jadi tidak peduli apa yang harus dia bayar untuk semua ini, dia sangat bersedia. Latar belakang apa yang dimiliki Bar Jade ini? Di dalam mobil, Jensen bertanya samar. Ada 2 kendaraan yang mengikuti mereka, termasuk orang kepercayaannya Liam, Johnny, Michelle dan Chris. Mereka semua adalah master. Meski Jensen tidak mengetahui alasan Panah memanggil mereka, tapi dia menduga ada alasannya. Asal-usul mereka sangat misterius. Dikatakan bahwa mereka tidak berasal dari Pulau Hong Kong, tetapi dari Huaxia. Tujuan membuka bar di Pulau Hong Kong adalah untuk mengumpulkan informasi dari Huaxia dan bahkan Asia Tenggara. Selain bar di Pulau Hong Kong, mereka juga punya bar di beberapa kota di Huaxia, tetapi lokasinya tersembunyi. Kita sekarang masih belum tahu. Mereka pintar mengumpulkan informasi. Selama ada sesuatu yang perlu mereka tukarkan, mereka bisa memberi informasi apa saja. Panah menjelaskan. Ternyata masih ada organisasi unik semacam ini. Jensen akhirnya mengerti mengapa Panah membawa begitu banyak ahli. Segera, semua orang mengambil penerbangan menuju ke Pulau Hong Kong, dan membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai. Panah kemudian memimpin jalan menuju Bar Jade. Bar Jade ini sebenarnya terletak di jalan yang sangat ramai di Pulau Hong Kong yang disebut Lan Kwai Fong. Namun, Bar Jade bukanlah klub malam, melainkan sebuah pub. Setelah Jensen dan yang lainnya masuk, mereka menemukan bahwa barnya cukup besar dan memutar lagu-lagu berbahasa Inggris, Eropa dan Amerika. Suasananya sangat bagus. Ada bartender yang sangat terampil mencampur minuman, Bloody Mary, Belarus, Mojito anggur merah, DLL. Beberapa orang melirik ke arah samping Jensen, terutama karena Jensen adalah orang asing bagi mereka. Tentu saja, tidak ada alasan. Lagi pula, Pulau Hong Kong adalah kota internasional dan banyak orang asing sering datang untuk bermain. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Mau minum apa? Di meja bar, seorang bartender menatap Jensen sambil tersenyum. Ini adalah seorang wanita, yang rambutnya diwarnai dengan warna biru, matanya besar, berair, mengenakan rompi tanpa lengan, cukup sopan. Kamu bertanya padaku? Jensen duduk dan tertawa. Tentu saja, aku dapat melihat bahwa kamu adalah bos mereka. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. Kalau aku terserah. Apapun yang kalian punya. Untuk mereka, kamu bisa tanyakan sendiri pada mereka. Jensen melihat sekeliling. Di permukaan, semuanya normal. Satu-satunya hal yang membuatnya tertarik adalah bahwa bartender cantik ini sebenarnya memiliki energi Qi. Bagaimana dengan ini, aku akan membuatkan es teh Pulau Hong Kong untukmu. Bartender itu tersenyum sopan dan mengambil alat pengocok untuk mulai meracik. Gerakannya sangat terampil, terutama jari-jarinya, yang memesona sehingga menarik perhatian Jensen. Setelah diracik, Jensen mencoba rasanya. Itu cukup enak. Tentu saja, ketika minum, dia juga melihat Panah dan ingin bertanya bagaimana rencana Panah. Namun, Panah menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang Bar Jade ini. Baiklah, anggur nomor 1 malam ini dimulai. Aku tidak tahu tamu mana yang cukup beruntung untuk minum anggur nomor 1 ini. Saat itu, suara musik tiba-tiba menjadi lebih kecil, dan ada suara orang berbicara. Malam ini, Ibu Bos akan menyiapkan anggur 01 tomorrow. Dengarkan nama anggurnya, konsep yang cukup artistik. Ternyata Ibu Bos ini lebih baik dalam meracik anggur. Jensen melirik ke arah bar. Melihat suasana ramai, dia membuat beberapa tebakan. Tuan Jensen, lihat ke sana. Panah tiba-tiba menunjuk ke bilik tertentu. Di atasnya, Jensen bertemu dengan kenalannya tapi juga tidak terlalu kenal. Harry, anggota dari keluarga Iwon, yang bertemu saat mencari makam waktu itu. Pria ini juga kakak laki-laki Cindy Iwon. Omong-omong, Jensen tidak memiliki dendam dengannya, tapi terakhir kali saat mencari makam itu menyebabkan beberapa masalah.
Tentu saja, ini juga kesalahan umum para tuan muda keluarga besar. Orang lain tidak bisa menolaknya, jika tidak mereka akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Dia juga ada di sini. Apa dia juga datang ke bar J? Jensen menyipitkan matanya. Pada saat ini, secangkir anggur biru laut yang berasap dibawa keluar. Cangkir anggur ini penuh dengan es batu dan sedotan hitam putih dimasukkan. Di bawah cahaya, itu cukup keren. Ibu bos akan membuat anggur 01 tomorrow. Kata yang menyajikan anggur adalah bartender cantik tadi. 5.000 Hong Kong. Seseorang berteriak untuk harga. 50.000. 100.000. Yang membuat Jensen dan yang lainnya terkejut adalah penawaran makin menggila. Tampaknya anggur yang diracik oleh pemilik toko tampaknya sangat populer. Jensen langsung mengangguk melihat Panah. 500.000. Panah berteriak, langsung banyak memperhatikannya. Toh, minum hanya untuk bersenang-senang. Jika punya uang banyak, ya keluarkan semua uangnya. Jika tidak punya uang, ya lupakan. Minum anggur bukanlah obat yang memberi umur panjang. Tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang. Hei, menarik, 1 juta. Suara lain terdengar. Itu adalah Harry. Apalagi Harry sedang menatap dan mengenali Jensen. Jensen tidak menatapnya dan memainkan gelas di tangannya. 2 juta. Panah itu mengerti dan kembali berteriak. Bar itu sunyi. Tidak ada yang berpikir bahwa segelas anggur benar-benar akan mendapatkan harga seperti itu. Arti mabuk bukanlah anggur. Diperkirakan dia datang dengan kecantikan pemilik toko. 10 juta. Harry adalah anak dari keluarga konglomerat. Dia langsung mengikuti tawaran harganya. Ketika suara itu terdengar, bar itu tidak lagi diam, tetapi gempar. Panah mengerutkan keningnya. Harry ini cukup sombong, tapi bermain dengan uang. Siapa yang ditakuti Tuan Jensen? Dia ingin menawar harga, namun Jensen tersenyum dan berkata, baiklah, seorang pria sejati tidak ingin mengambil hati orang lain. Biarkan dia memilikinya. Panah seketika diam. Harry tersenyum bangga. Dia tahu bahwa baru-baru ini Jensen menjadi pusat perhatian di ibu kota, tapi menurutnya, kebangkitan Jensen masih didukung oleh keluarga Iwon. Terus terang, dia menganggap anjing dari keluarga Iwon. Ketika seekor anjing melihat tuannya, dia harus menyingkir dengan patuh. Maaf, baru saja ibu bos bilang anggur ini diberikan kepada tamu terhormat. Saat ini, bartender cantik itu tersenyum pada semua orang, kemudian membawa anggur ke sisi Jensen dan meletakkan gelasnya. Ibu bos mengatakan bahwa kamu adalah tamu terhormat, jadi anggur ini akan diberikan kepadamu. Mendengar hal itu, Jensen sedikit terkejut. Dia mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu ucapkan terima kasih kepada bos untukku. Setelah mengatakan itu, dengan lembut mencicipi anggur ini, rasanya benar-benar enak. Di kejauhan, wajah Harry langsung menjadi suram. Anjing keluarga Iwon ini berani merusak perbuatan baik tuannya? Sial, jika bukan karena bar Jade, dia pasti akan memberi pelajaran pada Jensen. Ayo kita pergi. Sesaat kemudian, Jensen menghabiskan anggur dan memimpin untuk meninggalkan bar. Panah dan yang lainnya tercengang sejenak, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Mereka pun pergi. Setelah mereka di luar bar, Panah dan yang lainnya bertanya, Tuan Jensen, kami belum melihat orang yang bertanggung jawab. Mereka bilang, besok. Jensen memiliki senyum penuh arti di wajahnya. Jalanan ini sangat ramai. Omong-omong, aku pernah beberapa kali ke Pulau Hong Kong, tapi aku belum pernah mengelilinginya. Ayo kita jalan-jalan, selagi ada waktu untuk membeli sesuatu untuk kakek dan yang lainnya. Elisa tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Guru Jensen, bagaimana kamu bisa yakin bahwa mereka akan memperlihatkannya besok? Apa kamu lupa segelas anggur tadi? Jensen sudah berjalan menyusuri jalan. Tomorrow. Mata semua orang berbinar. Bukankah ini anggur yang dicampur secara pribadi oleh pemiliknya? Namanya adalah Tomorrow. Besok. Selanjutnya, Panah bertanggung jawab untuk memesan hotel. Semua orang beristirahat di hotel dan bebas melakukan apapun. Berjalan di jalan yang ramai, Jensen juga sedang membeli barang-barang untuk keluarganya, termasuk untuk kakek Herman, untuk Natasha, untuk Naomi, DLL. Awalnya, dia juga ingin membeli beberapa hadiah untuk Elena,
tetapi saat dia memikirkannya memutuskan untuk melupakannya. Faktanya, Elena tidak memiliki banyak kebutuhan materi, dan dia tidak menyukai apa yang dibelinya di jalan. Dia lebih suka Jensen yang membuatnya sendiri, meski harganya lebih murah. Hei, ternyata kamu. Saat dia sedang berjalan, tiba-tiba seseorang menabrak Jensen. Melihat ke belakang, itu adalah bartender cantik di bar Jade. Kamu. Jensen sedikit terkejut. Sudah larut malam, apa kamu belum istirahat? Bartender cantik itu berpakaian ala anak muda, dengan rompi, celana pendek denim dan sepatu kanvas. Dia memiliki gaya yang sama dengan Elisa. Jensen menatap bartender cantik itu dan berkata dengan santai, sangat jarang datang ke Pulau Hong Kong. Plus, cukup ramai di sini, jadi aku hanya ingin berjalan-jalan. Apa kamu baru pulang kerja? Ya. Bartender cantik itu mengangguk, dia menyentuh dagunya, dan berkata dengan nada seperti orang yang pernah datang sebelumnya, kamu cukup aneh. Kamu jelas terlihat biasa saja. Bagaimana kamu bisa membuat pemilik bar secara pribadi memberimu anggur? Bagaimana kamu tahu aku bukan orang biasa? Jensen tidak berkomitmen. Sangat mudah. Bartender cantik itu memiliki tangan kecil dan kartu hotel tergeletak di telapak tangannya, kartu kunci Hotel Grand Canyon, yang begitu khas dengan orang kaya. Hotel Grand Canyon ini adalah salah satu hotel termahal di Pulau Hong Kong. Ketika dia mengatakan ini, dia jelas bangga. Karena kartu kunci hotel ini milik Jensen, dia tidak sengaja menabrak Jensen dan mengeluarkannya. Kartu pintu hotelmu semuanya ada di tanganku, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu bukan orang biasa. Bartender cantik itu berkata tanpa daya. Memegang kartu di antara jari-jarinya yang ramping dan menyerahkannya kepada Jensen. Lupakan saja, takut kamu tidak punya tempat untuk beristirahat malam ini, sebaiknya aku mengembalikannya padamu. Harus dikatakan bahwa jari-jarinya sangat panjang dan terawat dengan baik. Ketika Jensen memikirkan gerakan sebelumnya saat menjadi bartender, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Gerakan itu, memesona dan cepat, tidak seperti dilakukan oleh orang biasa. Namun, Jensen tidak mengambil kartu kunci, melainkan kartu ID miliknya muncul di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, Dawira Jasmine, 19 tahun, jadi kamu bukan berasal dari Pulau Hong Kong. KTP milikku. Wajah bartender cantik itu berubah, dia menyentuh saku celananya, lalu menjadi kesal. Dia berpikir bisa berbangga diri mencuri kunci Jensen tanpa ada yang menyadarinya. Tapi ternyata, orang ini dengan mudah mencuri KTP-nya. Sepertinya kamu juga bukan orang biasa. Jasmine akhirnya memuji Jensen, aku pikir kamu bodoh. Kamu lebih pintar dari yang aku kira. Saat perkataannya jatuh, dia mengambil KTP-nya dari tangan Jensen. Kamu sudah tahu namaku, lalu siapa namamu? Dia bertanya lagi. Kapan aku tahu namamu? Aku tidak tahu. Jensen pura-pura bodoh. Hei, jangan terlalu pelit. Jasmine tidak senang. Oke, aku akan mencari tahu namamu dulu, lalu aku akan menyebut namaku lagi. Apa kamu yang dipanggil beruang? Tanya Jensen. Aku bukan beruang. Jasmine berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, aku merasa ada yang tidak beres. Aku tidak dipanggil beruang. Apakah itu berarti aku dipanggil beruang? Ternyata orang di hadapanku memang idiot. Melihatnya bereaksi, Jensen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Orang di hadapanmu yang idiot. Jasmine tanpa sadar memarahinya. Tapi dia tercengang. Jasmine mengatakan bahwa di hadapan Jensen adalah idiot. Berarti dia sedang mengatakan diri sendiri idiot. Aku mau tanya. Aku mengenal satu orang idiot. Aku bertanya apapun padanya, dia pasti menjawab, tidak. Apa kamu? Pernah melihat orang ini? Jensen kembali berucap santai. Tidak. Jasmine berkata dengan kesal, dia kira Jensen adalah orang baik-baik, ternyata suka mengejek. Namun, setelah mengatakan ini, dia tercengang lagi. Karena, dia mengatakan, tidak. Jensen sebelumnya mengatakan bahwa dia mengenal satu orang bodoh dan berkata, tidak, saat ditanya. Apa Jensen membicarakan dia? Baiklah. Beraninya kamu menghina dan merendahkanku. Jasmine sudah tidak bisa menahan diri lagi dan ingin menyerang. Dengan cepat dia menyentuh dagunya dan menatap Jensen. Lumayan, reaksinya cukup bagus, dan kemampuan lumayan juga. Apa kamu tertarik bertarung dengan aku?
Kamu terlalu muda, aku tidak tertarik. Jensen juga menatapnya seperti Jasmine yang ingin memukulnya. Apa yang kamu pikirkan? Aku ingin kamu bekerja sama denganku untuk mencuri barang. Menjadi pencuri? Tidak mau. Pencuri apa? Hanya memberi barang kepada seseorang yang lebih membutuhkannya untuk diamankan. Katakan saja apa kamu mau melakukannya atau tidak. Kalau begitu, lihat dulu apa yang akan kamu curi. Melihat ekspresi Jensen, Jasmine menarik Jensen menjauh dan menjauh dari keramaian, lalu berkata, penny hitam, perangko pertama yang ada di dunia. Dunia sudah mengeluarkan 2 perangko. Terakhir kali dilelang seharga 5 juta dolar AS, itu didapatkan oleh satu orang kaya di Pulau Hong Kong. Hanya 5 juta dolar. Apa itu perlu? Jensen tidak peduli. Mencuri benda ini bukan untuk uang, itu hanya untuk minat dan mimpi. Jasmine berkata dengan penuh semangat, keinginanku adalah mencuri harta karun dari seluruh dunia, dan perangko, aku belum punya. Apalagi, bukannya kamu akan menemui ibu bos? Setelah kamu membantuku, aku akan memberikan kata-kata pujian untukmu di depan ibu bos. Baiklah. Jensen merasa bahwa Jasmine tidak sederhana dan menyetujuinya. Kemampuan bela dirimu seharusnya lumayan, kan? Aku telah sepakat sebelumnya bahwa kalau kamu gagal, aku tidak akan memperhatikanmu. Aku, Dawira Jasmine, belum pernah tertangkap. Aku tidak bisa membuat pengecualian karena kamu. Jasmine berjalan bersama Jensen. Jangan khawatir, mungkin kamu masih menginginkan bantuanku. Jensen tidak peduli. Untung keahlianmu bisa sekuat bualanmu. Jasmine melengkungkan bibirnya, membawa Jensen ke dalam sebuah gang, dan kemudian mengendarai mobil keluar. Setelah berkata kepada Jensen, Jasmine menyalakan mobil dan melaju sepanjang jalan utama, secara bertahap tiba di kaki gunung. Ini? Jensen menatap gunung dengan penasaran. Bukankah dia ingin mencuri sesuatu? Mengapa dia datang ke gunung? Apakah akan merampok kuburan? Kamu tidak mengerti, kan? Di Pulau Hong Kong, hanya rakyat jelata yang tinggal di pusat kota. Orang kaya semua memiliki villa di pegunungan. Kali ini, tujuannya adalah rumah hakim setempat bernama Dennis. Keluarganya punya banyak koleksi. Jasmine memarkirkan mobil di pinggir jalan. Ia menutupinya dengan rumput dan mengajak Jensen menyusuri hutan-hutan lebat. Karena ada kamera di jalan, mereka tidak bisa berjalan di jalan sama sekali. Hakim Dennis ini, ada banyak master dalam keluarga. Kita harus berhati-hati. Omong-omong, setelah banyak bicara, aku masih belum tahu namamu. Jensen. Namanya lumayan bagus. Keduanya memiliki kekuatan fisik yang baik. Beberapa tebing dengan mudah memanjat. Jensen terkejut saat mendapati ilmu ringan badan Jasmine bahkan lebih kuat darinya. Itu juga berbeda dari keterampilan ringan di dunia Jianghu, memberi orang perasaan teknik misterius. Benar, Jensen makin penasaran dengan asal-usul Jasmine. Apa gadis ini juga dari dunia Jianghu? Setelah berjalan selama setengah jam, sebuah villa tua muncul di depannya. Itu mencakup area yang luas, dikelilingi oleh anjing polisi dan kamera di setiap dinding. Tidak diragukan lagi sangat sulit bagi villa seperti itu untuk mendekat. Jensen menatap villa itu dan mengerutkan keningnya. Apa yang kamu temukan? Jasmine langsung bertanya, juga menatap villa itu. Kamu bicara dulu. Jensen tahu, pasti Jasmine menemukan sesuatu. Ada begitu banyak master di dalam. Mereka berada di luar imajinasiku. Bahkan ada yang level transcendent. Jasmine berkata dengan samar, apalagi, aku sudah mengetahui dengan jelas bahwa Hakim Dennis telah keluar untuk rapat malam ini dan telah membawa pergi sekelompok master. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendekat sama sekali. Master Transcendent? Jensen terkesiap. Ahli Transcendent sangat langka seperti sekte Bangau Putih dari Aliansi Bela Diri, 13 pilar adalah Master Transcendent. Namun, hakim setempat belaka memiliki beberapa yang menunjukkan bahwa orang ini tidak sederhana. Baiklah, ceritakan tentang penglihatan MU. Jasmine bertanya. Tempat ini adalah tempat energi roh jahat. Aura energi roh jahat sangat kuat. Jangankan menjadi kediaman yang, bahkan menjadi kediaman yin saja tidak baik. Aku heran kenapa Hakim Dennis ini tinggal di sini, ucap Jensen. Itu tidak mungkin. Gunung ini terkenal dengan feng shui-nya.
Bahkan orang terkaya di Pulau Hong Kong memiliki villa di gunung. Jensen menebak, kemungkinan besar, energi roh jahat ini dibuat oleh seseorang. Jasmine tampak tidak percaya, aku pikir kamu misterius. Apa kamu takut? Jika kamu takut, kamu bisa pergi. Jensen tidak menjelaskan terlalu banyak. Awalnya, dia bosan, jadi dia datang untuk bermain, tapi sekarang dia juga tertarik. Apa ada cara untuk menyelinap masuk? Jensen bertanya. Ikut aku. Jasmine membawa Jensen ke depan dan membuang beberapa roti kukus di tengah jalan, menyebabkan beberapa anjing polisi mengepungnya. Secara umum, anjing polisi ini terlatih dan tidak akan makan hal-hal aneh dengan santai. Namun, roti kukus Jasmine memiliki ramuan obat khusus. Anjing-anjing polisi ini sama sekali tidak bisa menahan godaan dan terhuyung-huyung setelah memakannya. Cepat! Ketika anjing polisi jatuh, Jasmine menggunakan ilmu ringannya dan bergegas ke dinding. Sosoknya elegan dan kecepatannya, rasanya seperti terbang. Jensen menggunakan tangga awan vertikal untuk mengikuti, dan bisa menemukan bahwa ilmu ringan Jasmine seperti capung yang menelusuri air, menginjak kaki di udara. Namun, aku harus mengatakan bahwa sosok Jasmine benar-benar cantik. Jika mengenakan gaun putih, akan seperti bidadari. Saat itu, kamera di dinding bersinar. Klak! Klak! Jensen tidak tahu Jasmine bisa lambaikan tangan secepat itu. Dia merusak kamera sangat cepat. Setelah beberapa saat, mereka berdua sudah melompat ke dinding. Ada sudut kamera yang mati di dinding, dan keduanya berjongkok di sana. Itu sangat khas seperti pencuri. Ilmu ringan kamu terlalu kuat. Apalagi yang kamu ayunkan tadi? Jensen bertanya sambil tersenyum. Itu adalah anak panah kecil. Sekarang setelah kamu tahu kehebatanku, izinkan aku memberitahu kamu, aku adalah salah satu dewa pencuri terbaik di Huaxia. Aku juga sudah masuk daftar dewa pencuri di luar negeri. Jumlah hadiahnya adalah 5 miliar dolar. Jasmine dengan bangga dan melirik Jensen. Tapi ilmu ringan badanmu juga bagus. Kamu sampai bisa menyusulku. Dia tahu seberapa kuat ilmu ringan badannya, tapi Jensen tidak bisa bergerak sedikit pun, dan pencapaian ilmu ringan badannya juga tidak buruk. Belakangan ini, ada banyak orang yang berlatih seni bela diri, tetapi ilmu ringan badannya tidak lebih lemah dari pria muda, itu jarang terjadi. Jensen tidak memperhatikan nada bicaranya. Dia melihat ke depan dan berkata, di villa ini, selain pengawal, ada total 5 master. Salah satunya adalah pada level transcendent. Aku tidak tahu level berapa itu. Jangan ganggu mereka. Ambil saja barang-barangnya dan pergi. Jasmine mengingatkan, omong-omong, apa kamu membawa jam tanganmu? Apa ponselnya baik-baik saja? Tidak profesional, lupakan saja, gunakan ponselmu untuk mencocokkan waktu. Sudah jam 1:30 pagi. Setahuku, Hakim Dennis dan yang lainnya akan kembali pukul 5. Artinya, waktu yang tersisa untuk kami hanya 2,5 jam. Ketika saatnya tiba, mau kamu berhasil atau tidak, segera mundur. Jasmine mendesak, dan terlihat sangat profesional. Setelah itu, dia mengajak Jensen menyelinap ke villa. Keduanya adalah master. Ketika mereka menyelinap, pengawal villa tidak dapat mendeteksi mereka sama sekali. Jensen juga memperhatikan dengan saksama dan merasa villa ini sedikit aneh. Melihat ke arah Jasmine, dia seperti sangat mengenal villa ini. Dia langsung membawa Jensen menuju sebuah ruangan di lantai 2. Jensen pun terkejut. Kamu pernah ke sini? Aku mendapatkan peta konstruksi villa ini, dan aku tahu medannya setelah melihatnya. Dan berdasarkan pengalaman. Aku tahu bahwa ruangan tempat harta karun disembunyikan ada di lantai 2. Jasmine balas berbisik, aku lupa memberitahumu. Aku memiliki kemampuan untuk tidak pernah melupakan apapun. Itu sangat khas dari dewa pencuri seperti kamu. Mendengar hal itu, Jensen tidak bisa untuk tidak memuji. Setelah mereka berdua sampai di depan pintu kamar, Jasmine mengeluarkan kunci master. Setelah sedikit upaya, pintu dibuka. Ruangan itu tampak seperti kamar tidur tanpa ada yang lain. Jasmine tidak berkecil hati. Dia meraba-raba sejenak dan memindahkan sebuah vas bunga. Dia melihat dinding kamar perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah koridor bawah tanah. Ayo! Jasmine sangat bersemangat. Jensen sedikit mengerutkan keningnya.
Dari arsitektur villa dan tata letak kamar, makin dia melihatnya, makin dia merasa aneh. Tetapi setelah memikirkannya baik-baik, dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Ada pintu paduan, kata Sandi, di ujung koridor bawah tanah, tetapi tidak sulit bagi Jasmine. Dia mengeluarkan serangga dan menaruhnya di pintu. Dia memutar tombol dan memencetnya sejenak. Pintu paduan mengeluarkan uap dan perlahan dibuka. Setelah masuk, ada emas, uang kertas, segala macam barang antik, vas, kaligrafi dan lukisan, porselen dan sebagainya. Ada prinsip juga untuk mencuri. Aku, Dawira Jasmine, selalu mengambil hanya satu barang. Jasmine masuk. Saat dia masuk, dia menasihati, ini juga prinsip leluhur. Kamu juga sama. Kamu tidak diizinkan untuk menjadi serakah. Kamu hanya bisa mengambil satu barang.